lebih menariknya lebih ke isi dan kemudian, rapi lalu sesuai dengan formatnya. Karena format CV di setiap beasiswa di negara itu bisa berbeda-beda. Oke, itu ya pembukaan dari saya, kemudian saya akan, eee, langsung ke pembicara yang pertama yaitu Kak Anita Herlina. Halo Kak Anita, sudah siap ya Halo Kak Mbak, untuk ya sudah siap ya Kak? Saya akan membacakan CV singkat Kak Anita terlebih dahulu karena tak kenal Asik. maka tak sayang ya. Nama panjangnya adalah Kak Anita Herlina, sarjana hukum, magister hukum, Master of Art, dan PhD kandidat. Sekarang domisilinya di Tangerang, tapi sekarang sedang menempuh pendidikan di University of Western Australia. Wow, dengan beasiswa LPDP ya, dengan beasiswa LPDP, profesinya sekarang adalah dosen di Poltek Kim dengan major and topik risetnya ini migration policy gitu ya. Oke, karena sudah sebenarnya Pak peserta sudah menunggu-nunggu nih presentasi yang ciamik dari Kak Anita. Monggo waktu dan layarnya saya persilahkan 20 menit ya Kak, Ya, waktu yang oke. diberikan. Dan untuk teman-teman yang sekiranya mau mengajukan pertanyaan, silakan chat di kolom chat ya. Oke, silakan Kak Anita. Terima kasih Mbak Wanudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mama-mama calon PhD semuanya. Gimana sehat ya kabarnya ya? Luar biasa nih semangat banget ya calon-calon PhD kita. Saya share screen ya. Em, Sebentar. Bentar ya, kok nggak ada ya? Oke, ya ini kelihatan maaf ya, lama ya. Soalnya filenya ada beberapa jadi agak bingung. Kelihatan ya, mama-mama semua ya. Oke, ya jadi ini saya sharing aja ya. Saya bukan CV expert, I'm not a CV expert, tapi saya lebih kepada sharing konten-konten apa saja materi yang perlu ada di dalam sebuah CV ketika kita ingin mengajukan eh, PhD application, terutama untuk scholarship juga ya. Jadi CV itu adalah kunci awal untuk perjalanan PhD kita. Jadi itu first impression ya kalau kata Mbak Wanudia tadi. Saya LPDP Awardee tadi udah disebutkan di UWA. Em, nah, apa sih tujuan dari CV itu? Tujuan yang pertama, CV itu seperti branding image ya, seperti pencitraan diri kita. Jadi kalau biasa sales itu menjual suatu produk, dia kan pasti yang ditawarkan yang bagus-bagus aja kan. Nah, begitupun kita untuk membuat CV ini. Eh, nah, terus yang bagus-bagusnya, terutama apa yang terkait dengan educational background kita, apa latar belakang pendidikan, kemudian academic achievements dan kualifikasi apa saja yang kita miliki. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, kita harus meng-highlight apa sih research skills kita yang relevan tentunya ya, dan pengalaman-pengalaman yang relevan yang kira-kira itu bermanfaat untuk PhD kita nantinya. Karena kita kan mau apply PhD ya, intinya kan sebenarnya PhD itu kita melakukan riset, baik itu science ataupun social science. Nah, jadi em, si universitas tujuan kita ataupun sponsor beasiswa kita itu
dia pengen lihat kita kira-kira kita capable nggak untuk melakukan riset karena eh, journey-nya PhD kan cukup lama ya. Kalau saya sendiri 4 tahun. Nah, jadi mereka mau lihat dulu kita tuh sudah pernah riset apa saja, sudah pernah publikasi dan lain sebagainya ya. Jadi itu tujuannya. Nah, materi apa saja sih yang perlu ada di dalam sebuah CV? Jadi kalau untuk format, saya sendiri di Australia tidak ada format tertentu ya. Saya rasa ini mungkin bisa berlaku umum mungkin di universitas negara manapun saya kurang tahu juga ya. Mungkin nanti Mbak Maureen akan sharing juga karena saya perhatikan dengan teman-teman yang di UK dan beberapa negara lain kurang lebih kontennya eh, eh, ini yang harus ada ya beberapa materi ini. Yang pertama personal details. Personal details itu yang perlu ada nama, kemudian email address. Kalau bisa lebih bagus lagi email yang terafiliasi dengan institusi kita gitu ya. Kemudian contact number, nomor handphone, address untuk negara-negara barat biasanya dia tidak perlu terlalu lengkap ya alamatnya. Cukup kota saja, negara itu sudah cukup. Tapi kalau mau melampirkan detail alamat ya tidak apa-apa juga ya. Kemudian pekerjaan dan akun yang menampilkan kualifikasi akademik kita, publikasi-publikasi kita. Misalnya Google Scholars, akun Google Scholars atau Orchid ID atau Akademia dan LinkedIn juga boleh ya. LinkedIn itu kan karena itu website untuk menampilkan kualifikasi profesional kita gitu ya. Nah, kemudian untuk foto, setahu saya kalau di Australia itu justru sebaiknya tidak pakai foto. Mungkin di beberapa negara barat biasanya seperti itu ya, setahu saya, karena ada peraturan mm, terkait di negara mereka itu apa? Mungkin supaya mereka lebih objektif ya, tidak ada subjektivitas di situ. Tapi mungkin untuk yang apply di Singapura dan lain-lain sebagainya, negara Asia itu saya rasa tidak masalah. Cuman ya mungkin bisa dicari tahu dulu ya, di riset dulu di negara tujuannya bagaimana ketentuannya. Kemudian materi yang perlu ada di dalam CV itu adalah skills. Skills kita apa? Misalnya ada soft skill, hard skill, dan certification. Soft skill itu lebih kepada bagaimana kemampuan kita ya, kemampuan soft skill ya seperti software dan hardware lah. Kalau soft skill kan mungkin kita yang kita bisa bekerja di dalam tim, baik di dalam tim maupun secara individu, kemudian kita analytical person dan lain sebagainya. Soft skill yang lebih kepada kemampuan apa? eh, Kemampuan soft ya kepribadian kita. Kemudian hard skill itu bagaimana kemampuan kita misalnya dalam mengoperasikan sebuah sistem, suatu sistem. Misalnya kalau dia orang geologi, misalnya dia apa punya kemampuan menguasai modeling jenis apa gitu ya. Pokoknya biasanya itu sebuah sistem gitu. Kemudian certification eh, sertifikat apa yang pernah kita dapatkan ya terkait mungkin dengan hard skill itu tadi karena hard skill kan itu harus didapatkan melalui training-training tertentu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu educational background. Kalau memang kita pernah D3 boleh juga dilampirkan. Saya sendiri karena dari D3 saya lampirkan kemarin itu. Kemudian bachelor degree, master degree, dan ini harus precise ya, harus detail. Misalnya GPA-nya berapa gitu. GPA-nya saya 3,7 on 4.0 scale dari skala 4. Atau misalnya kalau di Australia mungkin yang S2-nya pernah di Australia mungkin eh, IPK-nya 6 dari skala 7 gitu. Kalau di Australia kan 7 GPA-nya dan juga durasi studinya dari tahun berapa sampai tahun berapa dan juga emphasize your academic excellence. Jadi kalau memang eh, mama-mama di sini misalnya pernah dapat predikat outstanding student, lulusan outstanding student waktu S1.
itu semua dilampirkan di situ. Kemudian S1 lulusnya apa? Summa cum laude atau HD, magna cum laude dan lain sebagainya. Itu ditulis juga di sana. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa kan, kalau enggak masa kita juga mau ngada-ngada kan, ini ya enggak yang sebenarnya. Kemudian work experience sudah pasti ya, karena dia pengen lihat kan background pekerjaan kita gimana dari pertama kerja sampai sekarang ya. Kemudian, nah ini nih yang paling penting nih, research, publication, and interest. Jadi kita harus menekankan apa sih antusiasme kita itu di topik, dan sudah pasti kita harus menulis semua publikasi riset kita, baik itu yang nasional maupun internasional. Kalau yang keluar negeri ya baiknya ada yang internasional ya, karena kan mungkin karena mau sekolah di luar, bahkan untuk di dalam negeri pun juga untuk universitas tertentu ya, biasanya juga dilihat publikasi internasionalnya. Nah, kemudian eh, kita juga bisa menulis tentang topik riset kita yang kita minati di situ. Misalnya seperti saya ya, saya kan di bidang political science migration, khususnya di migration studies. Nah, jadi saya menulis di situ apa minat saya di bidang di topik itu. Kemudian saya tampilkan beberapa publikasi yang memang ada kaitannya dengan eh, minat topik saya tersebut gitu. Kemudian ditulis juga kalau sudah pernah mengikuti konferensi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya training course atau seminar ya, terutama yang relevan dengan eh, topik PhD kita. Ya, misalnya pernah ikut seminar hukum di mana di UI misalnya ya, ditampilkan aja semua seminar hukum, baik itu lokal, regional, nasional, internasional, semua harus ditampilkan. Jadi yang bagus-bagus ditampilin aja semua di situ. Kemudian achievement atau award yang pernah kita dapat, kalau ada ya, kalau nggak ada ya kita nggak bisa ngada-ngada juga. Misalnya kita pernah terpilih sebagai outstanding employee misalnya, atau kita pernah mendapatkan apa dana dana untuk penelitian dari negara mana misalnya, atau dari lembaga mana, apapun itu pokoknya achievement dan award kita. Nah, yang ini berikutnya community service atau volunteering. Eh, Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, kalau dosen saya yakin ini sudah sangat paham ya, karena mungkin kan banyak yang dosen kan biasa memang harus PhD ya. Pasti sudah familiar banget lah eh, bagaimana pengabdian masyarakat. Misalnya, tapi kalau yang orang umum gimana? Misalnya bukan dosen gitu. Ya, kontribusi apa saja? Ke misalnya itu sosial project misalnya pernah membuat satu komunitas literasi membaca untuk anak misalnya gitu. Di situ kita sebagai kontributor atau apa, tidak perlu yang wow banget gitu, tapi intinya kita memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, itu kalau misalnya diingat-ingat lagi, saya belum pernah Mbak kayak gitu. Nah, ini kan masih ada waktu, jadi mungkin bisa dimulai dari sekarang. Karena ini cukup penting ya. Apa? Karena kan PhD ini kita mau riset, yang intinya pada akhirnya riset itu diharapkan bisa berdampak kan, berdampak bagi masyarakat gitu. Nah, jadi ini bagus juga kalau bisa menampilkan community service. Kemudian professional membership kalau punya ya. Misalnya kalau yang dosen eh, menjadi anggota Asosiasi Dosen Indonesia, atau yang misalnya orang geografi International Geographer Membership atau apa. Pokoknya membership apa saja, baik lokal, nasional maupun internasional, regional, apapun itu. Yang penting itu profesional ya.
membership. Nah, kemudian karena kita mau apply ke Australia, kita harus menampilkan IELTS score juga, ya. Nah, itu yang ditulis eh, karena Australia kan dia pakai IELTS ya. Kalau Mbak Maureen kan mungkin beda, bukan pakai IELTS untuk Australia dan UK. eh, Overall dan detailsnya misalnya speakingnya berapa, reading, writing dan lain-lain. Diusahakan untuk writing dan readingnya itu harus tinggi ya. Karena PhD itu kan kita harus paham reading dan writing, terutama social science ya, yang membaca, baca, baca dan terus kalau science kan mungkin dia ada di lab gitu, nggak melulu dia reading. Nah, kemudian dicek berapa sih persyaratan minimum di universitas tujuan kita. Jadi mama-mama udah harus tahu nih pengen universitas mana. Dari awal bikin CV pun mama-mama sudah harus precise nih. Saya pengen di negara ini, lalu lebih mengecil lagi di apa? Di universitas mana, lalu jurusannya apa. Nah, baru nanti dicek tuh di minimum requirement karena meskipun dia satu universitas pun, tapi kalau beda jurusan kadang-kadang kan minimum requirement untuk IELTS-nya beda-beda ya. Misalnya kalau kayak saya kan minimum minimum 7 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa juga 6,5 atau 7. Dan dia menekankan untuk reading dan writing tidak boleh kurang dari 6,5. Nah, jadi harus persiapan IELTS dulu juga ya mungkin supaya CV-nya agak eh, lumayan bagus. Kemudian eh, tapi kalau belum IELTS ya juga nggak apa-apa sih. Ini akan menambah nilai plus aja. Nah, ini yang terakhir, ini to rephrase dua apa referensi dari saya karena saya dosen PNS. Jadi ketika saya mengajukan eh, LPDP scholarship itu saya butuh satu referee dari eselon 1 atau 2 dan dari atasan saya langsung. Tapi kalau untuk yang reguler bagaimana yang bukan PNS? Kalau LPDP dan AS juga ya. AS saya pernah coba tapi gagal. Eh, yang paling penting itu dari supervisor master kita S2 atau pembimbing S2. Jadi keep in touch ya, dijaga hubungan yang baik dengan pembimbing kita atau supervisor kita waktu S2 tuh. Jadi jangan putus hubungan kalau mau S3 itu sangat penting sekali rekomendasi dari mereka. Nah, kemudian itu yang wajib satu lagi dari bisa dari akademisi misalnya kalau usahakan yang ternama ya misalnya guru besar di universitas mana gitu misalnya. Atau bisa politician juga misalnya anggota DPR, eh, ketua DPR Komisi 3 atau komisi berapa misalnya, atau bisa juga birokrat dari misalnya ketua KY, ketua MK dan lain sebagainya. Pokoknya orang-orang yang sudah punya nama lah ya, ternama, tokoh masyarakat juga bisa. Kemudian eh, yang paling penting itu kita harus menulis tuh ringkas aja ya, ringkas. Jangan kebanyakan intinya saja, yang penting menampilkan kualifikasi apa saja, riset, publikasi, dan lain sebagainya. Intinya itu yang paling penting ya, pendidikan, riset, dan publikasi. Dan formatnya harus konsisten. Misalnya kalau ini karena mau ke Australia kan sudah pasti harus bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau menggunakan style Australia atau style UK dia pakai S kan itu misalnya emphasize pakai S bukan emphasize kayak eh, American style. Jadi formatnya harus apa konsisten gitu. Dan kita hindari misalnya istilah-istilah atau statement yang terlalu luas gitu ya. Kemudian double check spelling and punctuation, dicek dulu grammarnya dan lain sebagainya. Kan sekarang saya rasa sekarang ini udah sangat-sangat gampang sekali ya, ada Grammarly, ada segala macam app untuk ngecek aplikasi bahasa Inggris kita. Dan akan sangat baik kalau mama-mama nih punya satu orang academic proofread yang bisa melakukan proofreading untuk apa CV-nya itu. Ya, saya sendiri juga, saya sih waktu itu bukan akademik, tapi adik saya, dia juga awardee.
di at least ada orang lain lah yang bisa melihat apa hasil CV kita itu. Karena orang lain kan dia pasti objektif ya. Kalau kita kan mungkin sudah bikinnya aja sudah pusing gitu kan, udah pusing. Jadi udah udahlah gitu. Nah, tapi kalau orang lain kan dia sangat gampang melihat kesalahan-kesalahan kita bahkan yang sangat kecil sekalipun dan dia bisa memberi masukan gitu. Em, dan usahakan kalau bisa yang sama dengan apa eh, bidang kerjanya mungkin sehingga dia lebih paham gitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah don't undersell yourself. Jadi jangan meremehkan diri kita sendiri. Eh, Mungkin kita berpikir, aduh kayaknya aku nggak ada prestasi apa-apa deh. Ya mungkin diinget-inget lagi. Mungkin kita pernah punya, tapi kita menganggap itu suatu hal yang biasa aja gitu. Jadi itu yang perlu diingat karena saya rasa dengan mama-mama udah mengikuti webinar ini saja itu udah sesuatu yang luar biasa ya. Artinya itu sudah ada niat eh, yang cukup kuat untuk melanjutkan PhD. Artinya ya ini juga tidak sembarang mama-mama kan yang mau menghabiskan waktunya untuk dengerin webinar ini gitu. Jadi itu itu aja dari saya. Nah, ini apa pepatah Jepang, Nana Korobi Yaoki. Jadi we fall down 7 times, stand up 8 times. Jadi kalau kita gagal 7 kali, kita berdiri 8 kali. Kalau kita gagal scholarship, jangan jangan kecewa, coba lagi dan coba lagi. Tapi saya doain mama-mama di sini nggak sampai 7 kali ya, jangan sampai lah 7 kali. Cukup sekali aja, insya Allah sukses semuanya. Itu aja dari saya. Terima kasih ya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf sebelumnya dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anita, presentasinya sangat menarik ya, walaupun singkat padat tapi memberikan gambaran gitu untuk kita. CV itu harus apa saja isinya. Jadi saya rekap sedikit terkait dengan pemaparan Kak Anita tadi bahwa kalau CV di Australia itu tidak ada format tertentu ya. Jadi bisa sebagai CV umum. Yang penting itu memuat hal-hal penting yang harus kita tonjolkan diri untuk menonjolkan diri sendiri gitu karena itu seperti tadi apa first impression ya dari pemberi beasiswa terhadap kandidat gitu jadi apalagi yang harus ditonjolkan tuh seperti pendidikan, riset dan juga publikasinya dan juga dalam membuat CV itu harus konsisten bahasanya kemudian teliti rapi begitu agar lebih enak dilihat gitu. Oke, terima kasih Kak Anita. Untuk teman-teman yang mau bertanya ke Kak Anita, boleh untuk chat dulu di kolom chat. Nanti setelah presentasi dari Kak Maurin, saya akan membacakan ya beberapa pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pembicara yang kedua, Kak Maurin. Halo Kak Maurin. Hai, Ya, halo. ya, ini di Amerika masih pagi sekali ya, semangat pagi ya Iya, Kak ya. Terima si kasih pagi. ya. Terima kasih kehadirannya pagi-pagi sudah mau bergabung bersama mama-mama PhD Mama Indonesia ini untuk membagikan ilmu terkait persiapan CV, khususnya CV yang ada di Amerika Serikat ya untuk melamar beasiswa di Amerika Serikat. Oke, sebelum saya persilakan Kak Maureen untuk presentasi, saya akan membacakan sedikit CV. Nama panjangnya adalah Anastasia Maurina, sarjana teknik, magister teknik dan PhD kandidat. Domisilinya di Bandung, tapi sekarang sedang menempuh pendidikan di Clemson University, Amerika Serikat, dengan beasiswa Fulbright. Untuk profesinya yaitu dosen arsitektur Universitas Katolik Parahyangan dengan major dan topik risetnya di arsitektur, khususnya di struktur bambu deployable. Wah, keren juga nih Kak Maureen nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Kak Maureen akan saya persilakan untuk memaparkan presentasinya yang pasti juga eh, inspiratif dan juga menarik ya, dan memberikan ilmu untuk kita semua. Monggo Kak Maureen, Ya, waktu dan saya makasih. persilahkan. Makasih Mbak Wan Budia. Oke, saya izin share screen ya Mbak.
Semoga kelihatan ya. Apakah terlihat teman-teman? Iya, Kak, sudah Ya. terlihat. Jadi selamat malam buat teman-teman yang di Indonesia. Kalau teman-teman udah jadi mama pasti rasanya susah untuk mendedikasikan waktu untuk 1-2 jam ya, karena kita sibuk dengan anak-anak terutama yang masih balita seperti itu. Jadi hari ini saya mau share, tadi Mbak Anita udah sharing sangat baik sekali, jadi saya hanya menambahkan dan memberikan contoh apa yang saya kerjakan. Lalu pertimbangan-pertimbangan apa saja yang ketika saya isi di setiap section yang tadi Mbak Anita sudah jelaskan sangat terinci ya. Dan khususnya karena pengalaman saya mostly untuk apply di US-based institution, ada yang beda sedikit, mungkin ada yang sama, mungkin tapi mostly kayaknya sama deh antar negara ya, seperti itu. Lalu perkenalan sedikit bahwa saya Anastasia Maurina, dipanggilnya Maurin. Primary jobnya moms with 2 kids. Itu anak saya 9 tahun, 10 tahun, sama yang kecil 7 tahun. Jadi ketika saya apply di Fulbright, mereka usianya yang gede itu 6 tahun dan yang kecil adalah 3 tahun. Jadi lumayan bergumul ya, karena yang kecil masih terlalu kecil seperti itu. Ketika saya harus tinggal pertama kali. Nah, lalu secondary job, saya PhD kandidat sekarang di School of Architecture, Clemson University, South Carolina, dan juga saya asisten profesor di Unpar di Bandung, seperti itu. Saya sudah mengajar sejak tahun 2009, jadi sebelum sekolah saya sudah sekitar 10 tahun di akademisi, seperti itu. Nah, untuk scholarship, saya untuk main scholarship-nya saya dapat dari Dikti Funded Fulbright, selama 4 tahun dan berakhir tahun ini, artinya harus menyelesaikan secepat-cepatnya kalau nggak ada funding, seperti itu. Lalu yang menarik kalau teman-teman, kalau mama-mama mau cari di Amerika, sebenarnya ada banyak tambahan scholarship ya. Seperti saya dapat PEO International Scholarship selama 2 tahun, itu untuk women scholarship. Mereka biasanya support untuk women, apalagi mama-mama yang bawa anak dan sebagainya. Mereka support banget untuk memberikan ekstra, karena mereka tahu nggak gampang seorang mama untuk melanjutkan studi, seorang ya woman juga ya, dan ini untuk internasional. Lalu di tahun ketiga saya juga dapat IAUW International Fellowship, ini juga untuk woman, lupa singkatannya, American Association University Women, something like that. Dan tahun terakhir juga saya dapat support untuk conference, untuk publication dari RCC, Graduate Student Scholarship. Jadi saya yang mau ditampilkan adalah pengalaman saya dari apply Dikti sampai yang terakhir, dan semuanya US-based institution. Seperti itu. Jadi basicnya sama tadi ya, ternyata di Australia juga nggak boleh picture, di sini juga mereka nggak ada picture gitu ya. Lalu orang Amerika ini bilanglah, kita bisa bilang mereka malas gitu ya. Jadi maunya se-concise mungkin, se-to the point mungkin, dan sependek mungkin, tapi semaksimal, sepadat mungkin. Jadi ini susah. Lagi pertama saya nggak tahu, tapi begitu saya apply beasiswa lainnya yang ketika saya sudah PhD di sini, lagi ngambil PhD, ternyata concise ini penting banget buat mereka, karena mereka tidak mau menghabiskan waktu banyak hanya untuk membaca CV kita. Seperti itu. Lalu another lagi yang mereka suka dari US-based institution adalah mereka senang melayani orang lain. Jadi kalau tadi ada faktor community service, ini menjadi sangat penting. Involvement kita ke masyarakat ini menjadi sangat penting dan menjadi poin kuat. Kalau teman-teman mau apply, ya at least yang saya tahu di US seperti itu ya. Sama ketika Fulbright juga. Jadi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang dapat, mereka banyak pertanyaannya di sekitar ini sebenarnya terakhirnya. Dan ketika kita ngobrol satu dengan yang lain, ternyata ada garis merah yang sama. Kalau kita punya pengalaman di dalam community involvement lebih banyak, punya potensi atau possibility lebih tinggi untuk dapetin. Nggak tahu, mereka senang banget. Karena ternyata setelah saya ke sini, benar juga. Mereka di sini social work-nya tuh banyak banget. Mereka buang dana, bukan buang dana ya, drop dana lot di dalam social work. Jadi kalau kalian mau mencoba
ke US, mungkin bisa dicoba banyak sekarang melakukan community involvement dari hal-hal kecil, bantuin. Kalau di Amerika ada Habitat, bantuin bangun rumah. Cuma 1 hari pun kamu udah bisa tulis di CV gitu. Karena mereka senang banget kalau ada orang yang mau memberikan waktunya untuk serve other. Lalu terakhir yang penting menurut saya adalah kita harus tahu mereka expect apa sebenarnya. Apa yang mereka expect dan apa yang menjadi kekuatan kita lalu kita kawinkan seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu apa yang mereka expect, lalu kita list semua yang kita punya, CV kita bukan strong, tapi membingungkan karena nggak jelas mau kemana. Jadi pastikan mereka expect apa. Makanya tadi benar kata Mbak Anita, lihat dulu nih universitasnya apa, karakteristiknya seperti apa, lalu kita masukkan strength kita ke mereka seperti itu ya. Nah, habis ini saya akan kasih contoh full CV saya yang saya buat. Lalu saya akan evaluasi bersama Mbak juga. Sorry, anakku yang kedua bangun. Mami mau gini ting-ting. Ya, lagi. Oke. Ya, oke. Ya, sorry. Jadi ini CV saya lagi saya apply Fulbright Scholarship. Nanti saya kasih lihat apa bedanya di setiap sampai akhir ketika saya mengajukan ARCC Graduate Scholarship akan terlihat ya lumayan drastis bedanya ya. Nah, ketika saya mengajukan pertama kali CV panjang banget, yaitu 8 halaman gitu ya. Terlalu panjang. Menurut saya akhirnya sekarang ini terlalu panjang. Kurang concise, terlalu bertele-tele seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat mana yang bertele-tele seperti itu ya. Lalu at least tapi setidaknya each section yang tadi Mbak Anita sudah jelaskan cukup terlihat gitu ya, cukup ada poin-poinnya. Jadi kalau orang-orang yang sedikit saya bilang malas atau memang maunya fokus, dia hanya lihat poin-poinnya lalu mungkin dia hanya melihat berapa banyak dan that's it. Kalau mereka tertarik mereka baca. Seperti itu. Jadi perlu juga bahwa setiap sessionnya bisa dinotis, entah pakai warna, entah pakai hitam putih, tapi rasanya seingat saya Amerika dia mintanya black and white ya supaya mudah gitu ya disamakan. Lalu yang menjadi penting adalah ketika love serve others, ketika kita tahu sebenarnya mereka suka mengaplikasikan, mereka suka orang-orang yang mengkontribusikan ilmunya ke masyarakat, maka buat saya community involvement dan organizational membership menjadi cukup penting di sini. Saya agak expand di situ seperti itu. Nanti saya kasih lihat perbagiannya. Lalu saya juga berpikir lagi itu, saya mau apply ini buat apa sih? Satu buat Fulbright-nya sendiri, kedua untuk PhD program. Apa sih yang penting kalau orang mau rekrut saya sebagai PhD atau memberikan dananya buat saya? Saya harus proof diri saya sudah cukup akademik background-nya seenggaknya sampai master. By the way, di Amerika bisa loh sampai dari S1 langsung ke S3 ya. Jadi, lalu saya punya riset background, saya punya publikasi, dan saya punya award atau scholastic distinction ya. Terus, lalu yang saya pahami pada waktu itu adalah ekspektasi dari Fulbright dan Fulbright-nya specifically-nya, applicability-nya di our home country. Karena mereka mewajibkan kita kembali. Saya yakin LPDP juga sama ya, harus mewajibkan kembali. Jadi gimana nih setelah kamu riset panjang banget, gimana aplikasinya? Jadi mereka mau lihat juga kemampuan kita mengaplikasikan riset ke applicability-nya. Jadi saya juga menekankan bagaimana riset-riset saya bisa apply di community involvement. Gimana saya bisa menarik apa yang saya riset ke dalam komunitas seperti itu. Lalu yang terakhir karena memang ini sifatnya adalah mau kita coba masuk internasional, maka kalau kita punya international exposure itu bagus banget. Either conference, workshop, collaboration, itu juga perlu ditonjolkan. Nah, poin ini yang saya maksud kita harus lihat ekspektasinya, lalu kita lihat diri kita seperti itu ya. Sehingga CV kita menjadi tajam, tidak menjadi semua dimasukin gitu ya. Kita punya sertifikat 200 kan nggak mungkin dimasukin semua ya. Kita harus pilih, kita harus make sure mana yang sesuai dengan ekspektasi mereka seperti itu. Nah, ini sessionnya di dalam bab-babnya. Jadi seberapa banyak itu menunjukkan saya mau mengemphasize seberapa banyak gitu ya, seperti itu ya.
Kita bisa lihat, saya sederhana banget informasinya, nama, alamat email, udah. Tapi ya tadi benar banget Mbak Anita ya, tambahin riset account yang professional account boleh. Jangan biasanya kalau di Indonesia dulu saya selalu lihat ada agama, kalau di Amerika rasanya itu sensitive issue, jadi nggak perlu dimasukkan. Kalau menurut saya ya, sesuatu yang sensitif, isu-isu sensitif tidak perlu dimasukkan. Jadi kalau mau ke Amerika, pelajari dulu apa yang menjadi sensitive issue di sana, seperti itu. Lalu education background. Apakah tesis title perlu gitu ya? Hanya jika kalau itu menjadikan kamu strong kandidat. Karena berbalik kepada Amerika ini concise ya, atau bahasa kita males lah gitu ya. Jadi kalau orang males, kalau kita nggak ada korelasinya, ya nggak usah. Yang penting kita tahu, mereka tahu kita ambil mata kuliah program apa, tahun berapa sampai berapa, seperti itu. Ya, lalu tadi benar seharusnya GPA itu masuk ya, saya setuju banget. GPA itu harusnya masuk, tapi kan ini first impression ya. Kalau teman-teman nggak misalnya ada GPA-nya yang mungkin di bawah 3 pada waktu apply, mungkin untuk S1-nya ada 1 dan 2 hal, ya nggak apa-apa untuk nggak dimention kalau menurut saya ya. Karena ketika pertama-tama kan education background nih kayak gini ya, begitu GPA-nya jelek atau tidak disesuaikan harapan, langsung yudada bye gitu ya. Karena gini, ada kasus nih ya, kasus positif. Kalau ya nggak bermaksud apa-apa, cuma GPA saya 3,9 dan 3,7, tapi di saat yang bersamaan saya punya teman ya, yang GPA-nya jauh lebih rendah dari saya. 2,7 apa 2,6 setahu saya. Lalu S2-nya saya lupa, cuman karena saat 2,6 ini, tapi dia dapat Fulbright Scholarship dan dia diadmit di Michigan University. Gitu. Jadi nggak satu-satunya GPA itu, walaupun iya. Jadi nggak perlu juga dimention kalau misalnya nggak terlalu outstanding gitu ya, supaya tidak memberikan kesan awal langsung dicoret. Padahal kita punya kekuatan yang lain nih gitu ya. Teman saya ini juga dia kuat banget di riset, di sebagainya, di Inggrisnya, di argumentasinya dia kuat banget. Jadi kalau menurut saya kalau tidak terlalu menjadikan kita strong kandidat ya nggak usah dimention juga, nggak apa-apa, nggak akan langsung kamu dicoret karena kamu tidak memasukkan itu gitu ya. Kalau mereka lupa untuk melihat ya jangan lihat gitu. Tapi kalau mereka mau lihat, mereka bisa lihat karena kita pasti masukin berkas-berkas yang lainnya seperti itu. Lalu professional experience, di mana title-nya apa dan ada job description, karena mereka pengen tahu, karena biasanya title tertentu tuh beda-beda, terus jobnya ngapain kerjaannya gitu ya. Lalu kalau saya suka di setiap bagian itu ada self reflection question ya. Why do you want them to know those things? Kenapa kamu mau kasih tahu mereka semua itu? Karena kan kita kalau masukinnya dari awal sampai akhir mungkin banyak banget ya. Terus kita bertanya, saya pengen mereka tahu apa dari saya. Contohnya di saya memang kerjaannya mostly di akademik, tapi saya pengen mereka tahu bahwa saya juga berpraktek sebagai arsitek. Makanya saya masukin seperti itu ya. Lalu juga saya pengen tahu saya pengen mereka tahu kalau saya juga di manajemen. Ya, jadi apa yang mau mereka tahu itu menjadi penting. Jadi kita akan mereview atau memfilter apa yang penting dan tidak penting. Yang misalnya gini, pekerjaan kita lakukan 3 bulan doang. Orang jadi bertanya-tanya kan, kenapa cuma 3 bulan? Nah kalau yang kayak gitu delete aja gitu. Tapi 3 bulan ini ternyata penting banget. Uang saya kerjanya di misalnya di overseas gitu ya, 3 bulan berharga banget. Jadi dimasukin. Jadi pertimbangannya benar-benar personal banget. Apa yang dimasukin dan apa yang tidak. Maaf, ini baterai laptop down. Itu tergantung banget dari apa yang mau kamu kasih tahu terhadap mereka seperti itu ya. Lalu teaching. Kebetulan saya mau mengemphasize teaching, bahwa saya punya pengalaman teaching, tapi sesungguhnya untuk kita apply mereka nggak perlu. Mereka hanya perlu, oh iya kalau kamu punya teaching berarti kamu bisa jadi asisten seperti itu ya. Tapi nggak perlu banyak gitu. Tadi saya udah bilang saya punya pengalaman teaching 10 tahun. Jadi kalau saya masukin teaching experience selama 10 tahun, kayaknya akan long banget dan nggak guna. Jadi pendekin hanya highlight-nya seperti itu ya.
Tapi di other case di Amerika sendiri, kalau teman-teman saya nih ya, sekarang mereka mau apply, udah mulai mau lulus, mereka mau apply dalam jadi teaching position, ini menjadi penting banget bisa di-expand seperti itu. Jadi tergantung kembali, ingat-ingat apa yang mau kamu apply dan apa yang mereka harapkan dari kamu dan kamu punya apa, seperti itu ya. Lalu research experience juga banyak. Kalau teman-teman banyak, mesti melakukan filter. Tapi kalau cuman ya nggak terlalu banyak, nggak menghabiskan page terlalu banyak, ya masukin aja semua gitu ya. Tapi untuk sebenarnya kalau research experience, karena kita kalau mau yang ke PhD, itu kan sebenarnya fokus ya. Harus yang menyerempet atau yang sesuai dengan riset kita, supaya mereka melihat bahwa kita ini orang-orang yang tajam. Seperti itu ya, ke dalam riset yang kita mau. Walaupun kita menyentuh bidang-bidang lain, tapi tetap ada kitanya, seperti itu. Jadi misalnya contoh, saya mau menonjolkan diri saya punya research experience. Jadi saya hampir masukin semua, hampir saya masukin. Jadi saya mau kasih tahu saya udah punya pre-study tentang itu, lalu saya juga sempat dapetin external funding, juga nasional internasional. Jadi saya men-state granternya, saya men-state jumlahnya. Tapi kalau contohnya ini ya yang saya dapat dari internasional 10.000 USD untuk saya sebagai dosen pemula itu cukup besar gitu. Nah, kalau kita sempat mendapatkan itu kita state, kalau enggak ya nggak usah di state. Jadi kembali bagaimana teman-teman mau branding image tadi kalau kata Mbak Anita ya, kita mau branding image kita kemana? Jadi mesti tajam. Kita mau jualan panci, apa mau jualan kucing, kita harus tahu gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus mulai menajamkan diri sendiri. Lalu ini community engagement. Menurut penting, jadi selama saya dari 2014 sampai 2018 saya masukin semua seperti itu ya. Saya mau kasih tahu ke calon pemberi beasiswa dan dosen bahwa saya melakukan itu continuously dan fokus. Nah, biasanya ini menjadi penting bukan buat kampus, tapi ini menjadi penting bagi pemberi dana. Tapi kalau buat kampus mereka nggak gitu peduli sih gitu ya, seperti ini. Kalau program kampusnya, jadi CV-nya bisa di-adjust mana yang buat kampus supaya dosen-dosen tahu, calon pembimbing kita mana yang buat pemberi beasiswa, karena mata mereka berbeda seperti itu. Award apa yang bisa kamu dapetin, apapun award, kalau bisa relate sama, pastinya harus relate ya sama akademik kita ya. Lalu ini pertemuan-pertemuan juga sama. Ini tempat-tempat di mana kita mengasih tahu mereka bahwa kita punya exposure internasional. Jadi karena saya mau ngasih tahu itu, saya masukin siapa yang organize. Bisa dia di Indonesia, tapi organize-nya kampus luar. Jadi untuk mencoba memberi lihat bagaimana kita terekspos sama internasional seperti itu. Ya, jadi lalu organizational membership yang hanya berhubungan dengan akademik saya, ya. Di kasus ini saya tidak mention membership di local community yang tidak relate. Contohnya karena saya Christian, saya di church gitu ya, di gereja, karena nggak penting juga buat mereka. Jadi untuk hal-hal yang kita organisasi yang mungkin kita aktif di mana-mana lalu tidak tajam, saya delete. Tapi nanti saya akan kasih lihat ketika saya mengajukan AAUW dan PIO, saya memasukkan itu karena itu menjadi penting buat mereka seperti itu ya. Lalu publication sama fokus sama yang fokus relate kamu, kecuali kalau kita berhasil publikasi walaupun topiknya nggak relate sama kita, tapi jurnalnya lebih keren seperti itu ya. Jadi pastikan kita bikin kriteria. Kalian beda-beda, setiap kalian beda-beda, bikin kriteria bagaimana kamu mau menonjolkan diri kamu sehingga kamu bisa men-short. Bukan jumlah 2, 3, 4, 5, tapi apa yang mau kita tonjolin, seperti itu ya. Ini CV saya, lagi saya apply Fulbright, seperti itu. Lalu ketika saya sudah Fulbright di sini ya, saya selama kuliah, saya juga apply PIO dan AAUW, karena ternyata saya dapat informasi ini
supporting banget buat women ya. Jadi beberapa senior saya juga yang men-suggest nggak apa-apa kok bisa support ya, ini lalu saya coba seperti itu. Nah, mereka di sini nggak nulis CV langsung kayak kita bikin sendiri, tapi mereka sudah punya poin-poinnya. Lalu kita memasukkan CV kita ke dalam formnya mereka seperti itu ya, online. Kita masukinnya online. Nah, oke, 1 sampai 5 kita sudah bahas banyak, dan yang menurut saya menarik yang mengubah dalam saya membuat CV pada akhirnya adalah nomor 6 dan nomor 7. Career plans and professional goals. 7 adalah commitment to women and girls. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena saya juga meng-apply untuk dana-dana travel grant di kampus saya. Nomor 6 ini selalu menjadi poin penting untuk, dan ketika saya menjadi reviewer, semua apa yang dilakukan ini di-relate terhadap career plan seseorang atau professional goal mereka. Jadi kamu mau, misalnya contoh saya apply untuk conference A. Relate nggak? Kalau nggak relate, mereka nggak akan kasih gitu. Seperti itu ya contohnya ya. Lalu kita bahas career plan. Ya. Jadi kayaknya teman-teman bagus juga kalau udah mulai berpikir career plan-nya mau apa, sehingga tajam kita menyusun CV-nya. Apakah kamu mau di akademi at the end, atau kamu mau di industri at the end. Professional goals-nya akan berbeda seperti itu, karena juga banyak ya kita researcher di industri gitu, seperti itu. Jadi semua itu kalau bisa CV kita tuh inline ke goal-nya kita. Sehingga ketika yang baca, mereka akan melihat kita strong. Kenapa? Bukan hanya karena jumlahnya banyak, tapi semuanya tajam menuju ke satu tujuan, seperti itu ya. Ya, saya juga menemukan ini di undergrad application soalnya ya. Tapi di Amerika saya nggak pernah nyoba, di negara lain jadi saya nggak tahu. Tapi at least ini juga berguna untuk menjadikan salah satu CV kita strong adalah kalau orang baca, terus orang mengerti kita arahnya kemana, seperti itu. Sehingga kita strong apa nggak strong gitu ya. Lalu commitment to women and girls. Kebetulan AAUW and PEO ini untuk women. Jadi mereka mau lihat komitmennya to women and girls. Nah, tapi ini juga misalnya kalau kita lihat PEO, AAUW, tapi ke organisasi lain yang menyiapkan dana atau funding gitu ya. Mereka pasti punya visi dan misi. Nah, itu yang kita harus lihat. Mereka berharap apa itu dari visi dan misi mereka. Gitu. Try to understand the organization that we want to apply our funding. Terus apa visinya mereka, apa misinya mereka. Ini saya pelajari ketika saya apply ini ya. Mereka minta komitmen. Komitmen artinya apa yang kita sudah pernah lakukan dan bagaimana merelatekan semua itu. Riset saya actually nggak ada hubungannya sama women and girls. Tapi saya dapat beasiswa ini. Jadi itu masalah bagaimana kita membungkus cerita riset kita untuk membawakan itu kepada women and girls. Seperti itu ya. Dan bagaimana saya menjadikan riset ini adalah bukan goal di sini, tapi riset ini sebagai tools untuk saya menjangkau women and girls. Seperti itulah ceritanya ya. Nah, jadi ini penting, 2 faktor yang penting yang ternyata selalu ada di tiap grant yang mereka listed CV-nya. Jadi mereka nggak mau kita nulis sendiri, tapi mereka mau yang mereka mau tahu aja, seperti itu ya. Jadi itu untuk yang AAUW dan PEO. Terus terakhir, ini saya applying di RCC Graduate Student Scholarship. Nah, sekarang ya. Maaf, kurang 2 menit lagi ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Nah, ini sekarang tinggal satu halaman. Saya compact semuanya, lalu saya lihat, bikin filtering, mana yang tepat untuk satu lembar seperti itu ya. Saya membuat bagaimana tetap judul noticeable ya, lalu apa yang mereka harapkan, good publication, strong person, applicability in future career. Jadi saya coba penekanan mana yang saya harus delete, mana yang saya lebih panjangkan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah choose wisely to keep showing your quality to other people. Tapi CV itu jangan sampai overwhelming juga, seperti itu ya. Ini kesimpulannya. Jadi 1, set a life goal dulu. Future career kamu mau apa? Be more specific. Jadi dosen yang seperti apa? Misalnya jadi researcher di industri seperti apa?
Lalu kita reflect yourself, strength kita apa, weakness kita apa, weakness nggak harus ditonjolkan, strength yang kita tonjolkan, terus make a step, improve yourself. Jadi kalau masih ada waktu, improve. Bisa join di community service dan lain-lainnya. Improve yang sebisa kamu selama kamu menunggu proses ini. Jadi CV kita berkembang terus ya. Jadi sebenarnya build your CV sama dengan build yourself buat saya. Kalau kitanya bisa bangun diri kita bisa bikin CV yang kuat. Tapi ingat goalnya apa. Lalu make a CV knowing their expectation, lalu list your strong activities and relate to the expectation, dan terakhir review. Benar kata Mbak Anita, kita kalau bisa punya partner untuk review kita ya. Jadi ini kira-kira yang saya pelajari selama ini relate sama bikin CV ya seperti ini. Ini terakhir, saya selalu menekankan ke diri saya, be yourself. Apapun kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, nggak sama tiap orang, jadi be yourself aja, kita nggak usah copy orang lain. Kalau kita copy, mereka tahu loh. Kalau kita mencoba menjadi orang lain, apalagi kalau diwawancara, mereka tahu semua, jadi be yourself. Lalu buat saya, pursuing PhD sama scholarship itu kayak kita cari jodoh gitu ya, jadi jodoh-jodohan, jadi kita nggak usah stres kalau gagal, ya bukan jodoh aja, kalau jodohin dipaksain sakit di depannya, nggak nyaman gitu ya. Jadi enjoy aja, be yourself, tunjukin kalau cocok kita jalan, kalau nggak cocok kita nggak jalan, seperti itu ya. Ini terakhir dari saya. Terima kasih. Kalau nanti kita bisa discuss. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Kak Maureen. Sungguh pemaparan yang ini ya, membuka ya pikiran kita terkait dengan CV yang baik gitu. Kalau tadi Kak Anita sudah menjabarkan poin-poin apa yang sekiranya harus ada di CV, Kak Maureen ini lebih ke praktisnya ya, bagaimana cara menyusun CV yang ringkas, padat, tapi punya makna dan menonjolkan kekuatannya. Oke, jadi sedikit ringkasan dari saya bahwa kalau CV untuk beasiswa ke Amerika itu eh, tidak harus panjang dan bertele-tele, tapi cukup yang konsis ya, yang ringkas, padat, tapi menonjolkan apa ya, sisi kekuatan kita yang eh, bertemu dengan ekspektasi dari pemberi beasiswa. Kemudian orang Amerika juga suka dengan pelayanan ya, sehingga kita bisa di dalam CV kita memberikan gambaran kita sudah melakukan pelayanan apa saja gitu. Dan tentunya yang terakhir ya, be yourself. Jadi CV karena mengabarkan kita harus memberikan menuliskan diri kita yang sebenar-benarnya dan menonjolkan kekuatan kita. Terima kasih Kak Maureen. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah cukup banyak ya pertanyaannya. Ini kita mungkin kurang lebih 5-10 menit. Ini ada pertanyaan untuk teman-teman yang sekiranya mau bertanya secara langsung on mic, boleh raise hand ya. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Indah Jelang Pusparani, ini mungkin ke Kak Anita. Ya, terima kasih Kak Anita atas pemaparannya. Untuk work experience, apakah harus dari pertama kali kerja atau 5 tahun terakhir saja? Begitu pula dengan achievement conference, publication, harus dari yang pertama kali atau 5 tahun terakhir saja. Ada nggak panjang ideal untuk CV? Silakan Kak Anita. Oke, makasih Mbak. Ya, jadi pada dasarnya CV sama aja ya di mana-mana saya rasa. Tadi kan Mbak Maureen di Amerika juga. Jadi memang kalau di negara-negara Barat sama Australia itu sebenarnya beti-beti dengan Amerika. Australia itu kan sebenarnya dia sekutunya Amerika ya. Jadi dia banyak mengcopy hal-hal dari Amerika juga. Jadi memang tidak terlalu panjang. Saya sendiri waktu itu hanya 2 halaman kalau nggak salah. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Maureen, kalau memang terlalu banyak sampai 8 halaman gitu, memang biasanya dia minta disingkat aja. Jadi kita harus selektif memilih mana yang kira-kira relevan. Nah, terus cara selektif memilihnya itu gimana? Nah, tadi persis yang disampaikan Mbak Maureen. Jadi yang relevan tuh dengan goals kita. Jadi sebenarnya PhD itu lebih kepada kita pengen ekspertisnya di bidang apa sih gitu. Ya kan? Misalnya kalau Mbak Maureen tadi dia mungkin di
bidang apalah ya yang di arsitek kan. Nah, kalau saya kan mungkin di bidangnya di migration studies gitu. Kan political science tuh banyak. Nah, saya mengecil ke situ. Nah, jadi yang kita tampilkan ya saya karena memang dosen di bidang itu ya jadinya memang semuanya mungkin eh, koheren ya. Maksudnya eh, konsisten nya. Nah, tapi kalau teman-teman yang mungkin publikasinya banyak, tapi em, tidak terlalu relevan, yang mungkin bisa di-remove aja gitu. Misalnya kalau di bidang hukum, nah hukum kan luas tuh, mama-mama nih harus sudah tahu nih, harus sudah fokus and narrow, udah fokus terus di narrow lagi, diperkecil lagi hukum bidang apa, hukum internasional mungkin ada lagi dia di bidang apanya lagi gitu ya, sub-subnya itu. Nah jadi eh, tampilkan saja publikasi yang memang relevan dengan itu. Kalau misalnya memang terlalu banyak ya, kan ada mungkin yang orang yang sangat produktif dia sehingga publikasinya banyak sekali, ikut seminar juga banyak banget. Eh, itu kalau terlalu banyak begitu ya itu tadi harus diseleksi. Tapi kalau memang tidak banyak ya ditampilkan aja semuanya. Kalau tidak banyak justru kan kadang kita bingung, aduh apalagi sih yang mau ditampilin. Nah tadi kayak kata Mbak Maureen, kalau memang sedikit ditampilin aja yang 3 bulan di mana misalnya yang ikut training apa, ditampilin aja semuanya meskipun tidak relevan kalau menurut saya gitu ya, karena kan kalau terlalu dikit juga nanti kan yang menilai eksaminernya juga ini ya apa ya yang mau ditampilkan gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau untuk pekerjaan juga ya kalau terlalu sedikit ditampilkan aja semua kalau menurut saya ya, yang tidak relevan pun tidak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak ya diseleksi aja. Begitu ya Mbak, mungkin gimana? Udah cukup memuaskan nggak jawabannya? Oke, Kak Anita, itu jawabannya. Mungkin siapa tadi? Kak Indah Gilang, gimana eh, jawaban dari Kak Anita? Udah tercerahkan, cukup memuaskan? Cukup Kak, Alhamdulillah. Makasih Oke, banyak. terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi memang kalau tadi yang saya highlight bahwa kalau sedikit ya bisa ditampilkan semuanya, tapi kalau memang produktif sekali, jadi bisa dipilih-pilih lah yang relevan yang mana. Oke, untuk pertanyaan yang kedua masih ke Kak Anita. Sebaiknya sertifikat disertakan semua atau sebaiknya beberapa ya? Nah, ini sama juga Mbak jawabannya. Kalau terlalu banyak, ya ditampilkan aja yang relevan dengan bidang pekerjaan kita dan terutama topik riset kita. Tapi kalau misalnya memang sedikit, ya ditampilkan aja semua. Karena kan kadang kalau nggak banyak, kita pun sebenarnya bingung juga ya, apa ya apa gitu yang mesti kita tampilkan. Jadi ya nggak apa-apa. Nah, kalau LPDP itu nanti mungkin mama-mama di sini ada yang sudah pernah apply LPDP juga mungkin ya, saya kurang tahu, mungkin S2-nya pernah ada yang LPDP awardee. Kalau LPDP kan nanti isian CV-nya itu di websitenya ya. Jadi kita ngisi itu sangat detail sekali, bahkan sampai nilai kita SD itu ditanya ya kalau LPDP ya. Jadi saya nggak tahu yang tahun ini, tapi kalau tahun lalu CV-nya itu kita nggak upload CV di situ, tapi kita mengisi banyak isian yang sebenarnya itu adalah CV gitu. Jadi sampai SD pun nilai kita berapa, NEM kita berapa, ijazah SMP, SMA dan seterusnya. Dan semua seminar apa yang itu kalau LPDP ya ditampilkan aja nggak apa-apa kalau menurut saya di website itu ya. Tapi kalau untuk CV yang ke universitas untuk LOE atau untuk cari supervisor ya itu tadi saya ada prinsipnya sama dengan Mbak Maureen, jangan terlalu banyak, eh, ya mungkin 2 halaman saja cukup ya kalau menurut saya. Kemudian juga eh, apa tampilannya tuh jangan yang rame-rame gitu, yang profesional aja, yang penting profesional biasa aja. Kalau Mbak Maureen kan tadi dia cuma hitam putih aja gitu. Kalau kalau mau ada modif dikit-dikit boleh lah, mungkin kan biar ada sedikit variasi kalau yang Australia, tapi jangan, pokoknya jangan rame-rame norak gitu, jangan norak gitulah, yang profesional tampilannya gitu. Itu ya. Oke, Kak Anita, terima kasih jawabannya. Jadi kurang lebih sama ya dengan jawaban yang di atas. Kalau sertifikat
ya dipilih-pilih juga yang relevan, yang mana yang memberikan kita kekuatan pada CV kita gitu. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan untuk Kak Maureen. Untuk teaching experience, ini dari Kak Arvinda. Untuk teaching experience, ini apakah hanya mengajar di universitas, ataukah segala macam bentuk mengajar? Monggo, Kak Maureen. Ya, itu kembali kepada kalau itu membuat kamu jadi strong, kamu boleh bahwa kamu punya mengajar pengalaman mengajar, apalagi kalau misalnya mengajar kita ke masyarakat yang membutuhkan, itu bagus banget ya. Jadi benar-benar kamu melihat, sebenarnya cuma kamu yang bisa jawab bahwa itu membuat kamu menjadi strong nggak? Itu kamu proud of that nggak? Kalau kamu proud, kamu masukin gitu. Karena kamu bangga dengan itu gitu ya. Jadi kalau banyak banget ya itu mesti dipilah, tapi kalau enggak ya kamu masukin. Apa yang kamu menjadi kamu bangga, kamu mau tonjolin, saya mengajar nggak hanya di universitas, is good, bagus banget gitu ya. Bahwa kita punya pengalaman mengajar ke beda-beda audiens gitu, itu bagus. Cuman ya pastikan itu menjadi kamu strong apa enggak gitu, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Kak Maureen jawabannya. Kak Arvinda, gimana? Ada feedback? Tidak ada, Mbak. Terima kasih banyak Kak Maureen atas pemaparan dan jawabannya. Oke, terima kasih juga Kak Arvinda atas pertanyaannya. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi, jika dapat grant riset tapi dari internal universitas tempat kita bekerja, apakah layak buat ditampilkan di CV atau hanya yang dapat dari pihak luar univ? Terima kasih. Ini dari Kak Rufira Arindita. Monggo, Kak Maureen. Oke, kalau saya sendiri saya masukin ya, karena sebagai dosen muda susah banget dapat funding dari luar. Jadi source funding saya cuman yang banyak dari internal university. Jadi itu saya masukin. Karena kalau nggak ada nanti nggak ada gitu ya fundingnya ya, risetnya ya. Jadi ya itu depend aja, kalau misalnya Mbak ternyata punya funding resource-nya dari luar banyak, yang internasional yang internal kita bisa drop. Tapi kalau nggak ada ya saya masukin, saya personal masukin karena nggak susah untuk dapetin funding, belum S3 lagi itu ya. Lalu jabatan fungsional juga terbatas, jadi tidak bisa apply funding. Lalu saya pernah jadi asisten researcher, tapi fundingnya dari luar saya masukin. Jadi kalau ada dana-dana dari yang non universitas, lalu saya ngambil berpartisipasi ya saya masukin seperti itu. Jadi tergantung ya, tergantung. Saya lagi itu saya masukin semua, tapi memang end up dengan panjang banget. Dan saya baru sadar sekarang, oh my gosh, it's too long gitu ya. Jadi mestinya ada filter lagi. Jadi tergantung dari image yang kita mau majuin. Sebagai dosen muda rasanya kita dapat internal funding aja udah bagus gitu, karena nggak tahu ya, kalau di kampus saya nggak semua bisa dapat internal funding karena kita harus masukin proposal, kita harus di interview, lalu kita harus presentasi untuk dapetin funding gitu. Jadi saya tetap masukin kalau saya seperti itu. Oke, nah ini ada menyambung juga, ada dari Kak Wara Alfa, jika dapat grant riset tapi sebagai anggota bukan ketua, apakah bagus kalau untuk ditampilkan? Ya tadi kayaknya udah terjawab ya, bahwa kalau misalnya dananya bukan dari luar ya bagus juga ya. Karena kan memang kita susah kalau yang masih muda, kita sebelum PhD itu kan kayak dapat SIM ya untuk nyetir ya, untuk kita bisa bikin riset yang apply dana yang besar. Jadi kalau kita masuk ke dalam suatu tim juga it's good gitu ya. Kalau di Amerika mereka timnya biasanya besar-besar. Bahkan PhD pun jadi tim, bukan jadi ketuanya ya. Yang kalau postdoktoral di sini kan mereka jadi tim, bukan jadi bukan jadi principal investigation ya, investigatornya. Jadi nggak apa-apa dimasukin, banget nggak apa-apa. Ya, itu ya jawaban dari Kak Maureen untuk Kak Wara Alfa dan Kak Rufira. Kira-kira dari jawaban ini ada feedback atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup ya. Satu lagi nih dari kolom chat, yaitu mengenai public service. Jika kita tergabung dengan komunitas yang relevan dengan fokus bidang kita, hanya saja aktivitas komunitas sudah mulai tidak aktif atau vakum karena kendala internal. Apakah sebaiknya tetap dimasukkan ke CV? Ini pertanyaan dari Kak Meltia. Bagaimana Kak Maureen? Masukin.
Masukin, apalagi kalau internasional dia juga nggak tahu ya, kita maksudnya masih menurun apa enggak. Yang penting kita pernah aktif di situ, state aja tahunnya. Saya masuk di organisasi sosial itu namanya Arsitek ASF, Architects Sans Frontiers, mulai. Jadi sama kegiatannya banyak. Saya sudah mulai sibuk dengan persiapan studi, juga nggak aktif, tapi saya masukin karena memang saya terlibat di sana. Kita tinggal state aja, misalnya kegiatan apa yang kita ikut di sana. Tapi saran saya masukin. Seperti itu. Ya. Oke, Kak Mautia, sekiranya ada feedback. Terima kasih banyak, Mbak Maureen. Oke, terima kasih juga Kak Mutia untuk pertanyaannya. Lalu ada mungkin untuk Kak Anita nih, bagaimana menyesuaikan antara kualifikasi diri dengan pilihan universitas yang dituju? Kira-kira bagaimana nih Kak? Oh, siapa saya ya? Iya, monggo Kak Anita. Maksudnya gimana tadi Mbak? Maaf ulang. Menyesuaikan antara kualifikasi diri, jadi kitanya mungkin karakternya bagaimana dengan pilihan universitas yang dituju. Oh, Ya, kualifikasi diri ya. universitas lah. Iya, maksudnya kita bagaimana kita tahu universitas yang kita mau gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, bagaimana Kak? Ya, itu tadi makanya saya tekankan kita harus fokus and narrow gitu. Jadi kita harus tahu yang ku mau, Mbak. Jadi karena kan pilihan universitas itu begitu banyak gitu kan. Nah, kalau saya dari pengalaman saya aja ya, kan saya LPDP awardee. LPDP itu dia sudah punya list-list universitasnya. Nah, jadi saya melihat dari situ. Jangan katanya sih memang boleh misalnya saya pengen di universitas mana yang tidak masuk di list LPDP itu. Kan dia harus masuk 100 top global dunia ya, kalau nggak salah ya LPDP itu harus masuk 1% universitas dunia. Jadi dia sudah punya listnya, ya udah lihat aja di situ. Nah terus kita fokus di negaranya mana. Negara kan banyak faktor ya yang mempengaruhi. Kalau saya kan saya pilih Australia karena paling dekat, karena memang saya nggak mau jauh-jauh. Udah paling dekat, misalnya Australia nih, ya dipilih lagi aja di universitas mana kita pengennya sesuai dengan list itu. Kemudian tadi dilihat jurusannya apa, karena misalnya seperti saya kan jurusannya HI ya, hubungan internasional. Tidak semua universitas yang ada di Australia yang di dalam list LPDP itu ada PhD-nya untuk HI. Jadi saya pernah apply proposal tapi saya disuruh ganti topik karena di situ tidak ada yang lebih yang mengena mungkin dengan topik saya itu. Jadi kita sudah harus tahu universitasnya, kita negaranya pengen kemana, kan kita macam-macam tuh pilih negara kan banyak pertimbangan kan, ada yang pengen ke Eropa karena alasan apa dan lain sebagainya. Kemudian mungkin bisa jadi pertimbangan juga kota yang nyaman untuk belajar. Kalau sudah berkeluarga, saya tidak tahu, tapi kalau saya kayak misalnya kayak di Sydney atau di mana, nah kalau saya kan kurang suka yang terlalu ramai begitu, jadi makanya saya memilih Perth. Tapi kan orang beda-beda, jadi kita banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kemudian untuk jurusannya itu tadi kita sudah harus tahu, kita riset dulu. Jadi sebenarnya riset itu sudah dimulai sebelum kita memulai PhD itu sendiri. Ya, aku yakin Mbak Maureen pun sama. Pasti kita sudah menghabiskan waktu yang banyak sekali untuk meriset universitas tujuan kita. Kemudian jurusannya apa, supervisornya siapa, minimum requirement IELTS-nya berapa. Nah, itu kita udah harus riset. Nanti dari beberapa alternatif baru mengecil gitu. Jadi kita tanya dulu diri kita pengen ekspertisnya di bidang apa sih gitu. Itu tadi yang saya kasih contoh, misalnya hukum internasional, apalagi di mana kita pengen branding image kita gitu. Karena seterusnya akan begitu setelah kita PhD ya. Gitu kira-kira. Mungkin cukup atau ada lagi memuaskan? Ya, sangat bagus sekali ya untuk penjelasannya. Terima kasih untuk Kak Anita terkait penjelasan ini ya bagaimana kita
fits ya, mencocokkan lah dengan universitas yang akan dituju atau beasiswa yang akan dituju. Oke, karena keterbatasan waktu, kita sudahi untuk sesi tanya jawab ini. Dan terima kasih sekali untuk Kak Maureen dan Kak Anita. Sebelum ditutup, saya mau minta closing statement nih dari Kak Maureen dan juga Kak Anita untuk sebelum menutup webinar malam ini. Monggo Kak Anita untuk ada closing statement atau tidak? Berikan Ya, closing statement. terima kasih. Closing statement-nya apa ya? Ya buat para mama-mama tetaplah semangat dan apa? Pokoknya intinya harus siap mental ya apply PhD itu. Baik itu diterima maupun tidak diterima. Kalau tidak kita gagal ya sudah pasti ya kita sedih kecewa. Tapi ketika kita diterima pun itu banyak sekali persiapan yang juga itu menguji mental kita. Bahkan kalau buat saya pribadi ya, bukan hanya saya, teman-teman yang lain pun as Mbak Maureen said, nggak gampang banget buat mama-mama ini untuk sekolah lagi. Banyak sekali paperwork yang harus kita kerjakan, terutama kalau kita mau membawa keluarga kita, dan itu kadang-kadang sempat agak bikin stressful di awal-awal. Seperti saya misalnya itu sedang krisis akomodasi. Itu kerjaan saya 2 minggu hanya cari rumah, nggak punya mobil, saya naik bis setiap hari, pakai Google Map, nyasar-nyasar gitu, ngarahin naik. Dan itu beda kan pastinya kita harus inspeksi, setelah inspeksi kita inspeksi rumah kita ngajuin upload paperwork terus ditolak, besok inspeksi lagi upload ditolak lagi, jadi maksudnya banyak, belum lagi untuk visa keluarga dan lain sebagainya. Jadi harus siap mental baik itu gagal maupun diterima ya, apalagi lumayan panjang. Jadi ya tetap semangat selalu para mama-mama pejuang PhD. Itu aja ya. Oke, terima kasih Terima Kak Anita. kasih. Sungguh closing statement yang memberi kita semangat ya. Jadi harus pantang menyerah itu. Dan seperti tadi yang di akhir slide-nya ya. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Oke, untuk Kak Maureen ada closing statement? Ya, Monggo. memang ya benar kata Mbak Anita, kalau review proses itu berat sekali sebenarnya ya. Tapi ada 2 statement dari teman saya yang menguatkan saya. Satu adalah enjoy proses. Dia juga seorang mama. Jadi pada waktu saya komplain ini menjadi berat, dia bilang udah enjoy aja lah, dia bilang gitu ya. Kalau kamu nanti pergi, anak-anak masih di rumah, anggap itu me time. Jadi selalu ngambil positifnya sehingga kita menjalaninya lebih ringan. Jadi saya mengambil itu dari teman saya satu yang ngomong, udah enjoyin aja lah gitu ya. Lalu saya satu lagi ketika saya di sini, lalu saya punya senior Fulbright di sini, dia bilang gini, kesusahan sehari cukup aja sehari. Jadi lakukan hari ini untuk hari ini, besok lakukan buat besok. Jadi itu juga menguatkan karena kalau kita pikirin panjang semua menjadi stres gitu saya. Jadi dengan itu saya oke, apa yang bisa saya lakukan hari ini adalah misalnya apply sesuatu, beresin CV, ya udah saya beresin, saya enjoy, that's it. Besok saya ngapain, lakukan hari itu, enjoy, that's it. Jadi itu yang membuat saya selama ini menjadi kuat dalam proses PhD ya. Bagaimana membuat hari-hari itu menjadi menyenangkan, enjoyable, lalu selalu lihat pada titik positifnya. Gagal nggak apa-apa, bagian dari proses ya, nikmatin karena saya juga punya prinsip bahwa apa yang berhasil berarti jodohnya kita. Kalau nggak berhasil berarti itu akan menyusahkan kita ke depan. Itu sebabnya semua jalan yang tidak cocok buat kita ditutup. Seperti itu. Jadi lebih enjoy dalam menjalaninya. Karena kalau nggak memang berat sekali ya. Kalau misalnya kita cuma fokus pada masalah, itu menjadi berat ya. Belum lagi masalah kurs yang berbeda, up and down. Kalau sakit anak, wah udah itu beda cerita lagi ya. Tapi ya itu, try to enjoy every process. Dan kalau dapat jodoh, nggak dapat ya udah, nggak usah dipaksakan gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Maureen untuk closing statement-nya dan penyemangat ya untuk mama-mama dan teman-teman semuanya bahwa ya enjoy proses, kalau dinikmati segala perjuangannya, segala prosesnya nanti akan berbuah manis juga pada akhirnya. Oke, terima kasih untuk
webinar malam ini, teman-teman sekalian yang menyempatkan waktu di Indonesia lagi long weekend, malam minggu, kemudian untuk para pemateri ya, yang memberikan materinya dengan baik, yang bisa enlighten kita, mencerahkan kita bagaimana mempersiapkan CV yang baik. Oke, sebelum kita tutup, kita mau foto bersama terlebih dahulu ya. Kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Ada yang foto? Aku tahu. Oke, boleh on cam dulu teman-teman semuanya untuk sesi foto ini. Oke, saya mulai ya. 1, 2. Lanjut. 1, 2. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman, untuk pemateri, dan untuk teman-teman yang ikut mentoring KPSI dan juga para mentor masih tetap harus di room ya. Untuk teman-teman yang bukan member boleh leave ya, leave dari Zoom. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Manudia. Gimana Kak Sania? Silakan dimulai Kak. Oh iya, Agenda ini selanjutnya. recordingnya saya stop dulu ya.